selamat pagi dan selamat berjumpa dengan Ibu Ros dalam pelajaran sejarah Indonesia. Topik kita kali ini kita akan membahas bab baru dalam pelajaran sejarah Indonesia kita, yaitu pada bab 3 demokrasi terpimpin. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu demokrasi terpimpin artinya demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, artinya demokrasi terpimpin ini muncul dengan berlandaskan dari sila keempat dari Pancasila. Nah, apa yang menjadi latar belakang dari demokrasi terpimpin? Nah, demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Terdiri dari beberapa segi alasan. Nah, dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Kemudian dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Selanjutnya, dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun undang-undang dasar baru untuk menggantikan undang-undang dasar sementara, yaitu pada tahun 1950. Nah, penjelasannya bahwa alasan dari berdirinya demokrasi terpimpin ini dilihat dari 3 hal. Nah, tadi dari segi keamanan, yaitu muncul gerakan separatis, menyebabkan ketidakstabilan negara. Nah, yang kedua dari segi perekonomian. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa demokrasi liberal disebut sebagai demokrasi parlementer karena sering sekali terjadi pergantian kabinet. Kemudian yang ketiga dari segi politik. Nah, kita ketahui bahwa konstituante yang bertujuan untuk menyusun undang-undang dasar baru gagal. Nah, sehingga keluarlah dekret presiden, salah satunya itu adalah penghapusan Dewan Konstituante itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas masalah-masalah politik demokrasi terpimpin. Nah, masalah-masalahnya itu sebenarnya ada beberapa, yaitu kita lihat secara sekilas ya. Nah, yang pertama, kekuasaan presiden. Yang kedua, pembentukan MPRS. Yang ketiga, pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. Keempat, pembentukan DPAS. Yang kelima, pembentukan Front Nasional. Yang keenam, keterlibatan PKI dalam Nasakom. Yang ketujuh, pembentukan Kabinet Kerja. Yang kedelapan, adanya ajaran Resopim. Kesembilan, peran ABRI. Kesepuluh, kehidupan partai politik. Nah, itu ya. Nah, tapi pada pertemuan kita hari ini kita hanya membahas sampai yang poin keempat itu ya pada pertemuan daring kita hari ini. Nah, selanjutnya nanti bisa kita bahas pada pertemuan kita tatap muka. Nah, kita mulai dari yang pertama. Permasalahan pertama itu dilihat dari kekuasaan presiden. Nah, jadi pada masa demokrasi terpimpin, MPRS ataupun Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara mengangkat Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada bab 3 pasal 7. Nah, kalau misalnya kalian lihat pada sekarang ini, presiden itu hanya diberi
2 kali kesempatan atau 2 kali periode. Nah, dalam satu periode itu ada 5 tahun masa jabatannya, itu ya. Nah, tetapi MPRS pada demokrasi terpimpin mengangkat Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Kemudian yang kedua, pembentukan MPRS. Ada yang janggal saat pembentukan MPRS. Nah, apa itu MPRS? Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Nah, MPRS yang seharusnya dipilih melalui pemilu malah dibentuk oleh presiden sendiri melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bukankah seharusnya dilakukan pemilihan umum? Tapi mengapa malah membentuknya sendiri? Nah, itu bisa, untuk menjawab pertanyaan ini bisa kamu perbanyak membaca buku ya. Nah, yang dimaksud pada poin kedua ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada demokrasi liberal ataupun demokrasi parlementer sudah pernah bangsa Indonesia melakukan pemilu, yaitu pada pemilu pertama memilih DPR dan yang kedua itu memilih anggota Dewan Konstituante. Nah, tetapi hasil pemilu yang dilaksanakan pada demokrasi liberal itu digagalkan ataupun itu dibatalkan oleh presiden. Nah, pada demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memilih sendiri atau menetapkan sendiri siapa yang menjadi MPRS, itu ya. Kemudian yang ketiga, pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Kemudian Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya Presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Lagi-lagi pembentukan parlemen dengan kehendak Presiden sendiri. Nah, yang artinya bahwa pemilihan ataupun pembatalan dari DPR yang telah dipilih pada demokrasi liberal itu digagalkan karena mereka menolak RAPBN yaitu pada tahun 1960. Nah, digantikan oleh Perwakilan Rakyat Gotong Royong ataupun DPR. Nah, RAPBN itu merupakan rencana anggaran belanja negara. Nah, jadi DPR yang telah dipilih pada demokrasi liberal menolak rencana anggaran belanja negara yang dibuat oleh presiden. Nah, sehingga presiden melakukan pembubaran DPR. Nah, sebagai gantinya itu adalah DPR-GR. Nah, kemudian yang terakhir, pembentukan DPAS ataupun Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dewan Pertimbangan Agung Sementara dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas 1 orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Padahal pemerintah dipegang sepenuhnya oleh presiden. Nah, apa yang dimaksudkan oleh pernyataan ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kamu bisa lebih banyak membaca buku kita ini. Itu ya.
Nah, jadi itu sajalah yang menjadi topik pembahasan kita hari ini. Dan kita akan melanjutkan topik kita ini pada pertemuan tatap muka selanjutnya. Demikian materi kita pagi ini. Selamat pagi.